Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat, kudrat dan iradatnya lah kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, itu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan harapan kita, aktivitas kita dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Dr. M. Adam yang selalu mendampingi kita, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1-7 dan MBS jajarannya, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang syarat masuk surga. Kita meyakini adanya kehidupan akhirat. Tentunya kita pasti menginginkan untuk memperoleh kehidupan yang bahagia dengan masuk ke dalam surga. Bila surga seperti sebuah negara yang kita kunjungi, maka untuk bisa masuk ke dalam itu tentu ada persyaratan yang harus kita penuhi seperti paspor, visa, uang, komunikasi, dan lain-lain. Yang harus kita penuhi untuk masuk surga yaitu sebagai berikut. Pertama, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa tidak boleh dipisah-pisahkan. Manakala seseorang telah beriman dan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala baginya bisa masuk ke dalam surga. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, serta beramal soleh, ulaika, mereka itu, ashabul jannah, penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga. Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Sedangkan orang-orang yang beriman dengan benar sebagaimana diajarkan nabi-nabi mereka dan mengajarkan kebajikan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, maka mereka itu penghuni surga. Mereka juga kekal di dalamnya. Kalimat thayyibah adalah tauhidullah yang secara teknis tercermin dalam ucapan lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat thayyibah adalah menaikkan amal baik yang dilakukan oleh seseorang sehingga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat khabisah adalah kekufuran yang tidak akan menaikkan amal seseorang yang mengidapnya sehingga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tauhidullah akan membentuk pribadi mukmin yang kokoh dalam menepati kebenaran dan kebaikan. Perbuatan amat buruk adalah seseorang dianugerahi berbagai macam kebahagiaan, kenikmatan dunia oleh Allah, namun membalasnya dengan kekufuran dan kemusyrikan. 3 hal yang membawa penyakit. Membawa penyakitnya 3 hal. Di antaranya adalah banyak bicara. Orang osok banyak bicara. Ngawadul osok, ngobrol osok. Seringnya ya, tidak terlewatannya subhanallah. Tas sholat, ukrat ngobrol, ukrat ngobrol osok itu. Subhanallah, so ngobrolnya cenah naon eta mah manusia gitu nya. Tak eta teh kade ulah kamarina anteuing ngobrol teh. Bisi ngobrol anu teu pararuguh nyarian hate batur. Tak kitu nya. Oh, urang cenah babaturannya sama cenah. Ada kamarina anteuing bisa disawae menyinggung bisa sakit anu mendengarkeunana, bisa anu bicara bisa sakit. Kedua banyak tidur. Osok tidur urang. Tas asar tidur, tas lohor tidur, ba'da subuh tidur. Nah, ya subhanallah tanya orang mah. Nah, tapi tidur sunnah adalah tidur setelah duhur. Nah, eta tidur sunnah teh setelah duhur. Misal rajin pawaluyo setelah duhur teh. Ngamakeun usunah Rasul teh nya. Dan udah mah tas asar tidur, tas lohor tidur, tas badanaon subuh tidur. Tak apa mananu sunnah lain sunnah gitunya pada anu sunnah eta tidur teh bada duhur. Osok tidur bada duhur. Sakapeun nya pada utara lah urang teh nya. Subhanallah. Tidur lalai teh yaitu tidur di majelis ilmu. Masuk tidur di majelis ilmu teh sebut tidur lalu batur mendapat ilmu urang mah ngacai we kitu nya. Osok ngacai lamun tidur. Subhanallah. Itu kurang dijamin jeung ngadengkeun kitu kajian padahal curucur dia cenah ngaca cenah bibir teh bakal nikmatnya osok itu ala sakapeunnya ya naon banyak manusia homo perjumatan teh begitu khutbah tah anu kenapa naon teh urang teh ngeluh teh jeung ngedengarkeun padahal curucur eta tinggal naon tina bibir ya subhanallah ajaga urang teh nya ulah gitulah subhanallah ya. Eta teh disebutnya tidur lalai. Aya disebutnya tidur celaka. Tidur saat waktu masuk waktu sholat. Kalau waktu sholat orang tidur, teh sebut tidur celaka kadenya. Teh waktu sholat 5 menit tidur orang teh. Kabar puasa dia sudah sholat bukan gitu tidur teh sebut tidur celaka. Ada juga disebut tidur siksaan. Nah, sebenarnya tidur siksaan teh tidur setelah fajar. Itu fajar, isi, ya. Teh tidur, teh siksaan. Ada juga disebut tidur rahmat. Kumaha atuh tidur rahmat teh yaitu tidur setelah sholat isya. Tah eta sudah mendapat rahmat tertidur urang teh sholat setelah sholat isya tidur urang eta teh mendapat rahmat. Ulah peting-ting pada isya teh jam 12 baru tidur eta mah bukan rahmat, siksa eta mah. Pada isya teh setelah isya jam 8, 10 langsung tidur. Jam 3 langsung bangun lagi. Masuk itu. Sakapeungnya subhanallah. Mau aya bola mah ya tidur pada isya jam 1 nonton bola, salat tahajud teh. Aya begitu. Subhanallah ya. Nah, tidur wajib. Tidur wajib ada tidur kalau sudah lelah dan sangat ngantuk. Teh wajib tidur urang teh. Kenyupiran urangnya di jalan, udah teh sangat lelah. Jeung urang teh kuat deui tidurkeun bisa celaka, eta tidur wajib. Tidur urang teh. Bisa celaka, kalau celaka teh karena ngantuk teh dipaksakeun, ulah dipaksakeun ya. Subhanallah sok tidur. Banyak makan, kade ulang banyak teuing makan urang teh nya. Tah eta menjadi penyakit. Semua penyakit berasal dari perut. Banyak makan, urang teh nya tah eta. 4 hal yang menarik rezeki. Nah ini 4 hal yang menarik rezeki. Kesusah rezeki itu orang teh nya sok aya ngalakukeun. Nu kahiji yaitu qiyamul lail. Salat
malam salat tahajud, osok salat tahajud. Cakapeunnya subhanallah urang hese riji ngadeg ka Allah, da nu punya riji teh Allah. Minta ke Allah, ku Allah. Hal yang mendarik riji yaitu qiyamul lail, salat malam. Sabaraha rakaat salat malam teh? 11 rakaat. Subhanallah, bahagia, tak beruntung. Beda dina wajah-wajahna untuk salat malam. Subhanallah. Ya, dijamin oleh Allah masuk surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Masuk salat tara. Alhamdulillahnya. Subhanallah ya. Istighfar, memperbanyak istighfar akan memperoleh rezeki banyak. Istighfar bagaimana? Bacakan astagfirullah, astagfirullah. Oh, so baca astagfirullah. Sakapeun. Lamun bada salat nya astagfirullah, ulah bada salat terus ulang kontinikeun. Pagi, malam, siang, sore baca astagfirullah. Eta teh menarik rezeki. Astagfirullahaladzim, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Perbanyak zikir kepada Allah supaya menarik rezeki kepada kita. Osok zikir kepada Allah. Osok tara. Sakapeunnya. Kalau banyak taranya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Osok kergoes ulang baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Caranya nampak awalnya osok. Nah, tanya. Osok ditinggalin orang. Pantau nak tinggalin gadis. Nah, kergoes nih. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, lain ke sholat wae urang teh. Keur urang di mana wae bacakeun zikir, banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Yang menarik rezeki adalah banyak sedekah. Sok sedekah. Ya, subhanallah akan menarik rezeki kepada kita. Hidup ini mudah. Yang sulit pikiran kita. Jadi hidup ini mudah. Yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang. Yang sempit hati kita. Hidup ini murah. Yang mahal gengsi kita. Betul tidak Pak? Nah, tanya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih, rambutnya hitam kelam. Tidak tampak bekas bahwa dia dari bepergian. Di samping tidak seorang pun dari kita yang mengenalnya. Lalu duduk di hadapan Nabi, lalu menyandarkan kedua lututnya dan meletakkan kedua telapak tangannya kepada kedua pahanya sendiri, lalu berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah aku tentang Islam." Lalu Rasulullah SAW bersabda, Islam ialah hendaknya kamu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menjalankan haji ke Baitullah bila kamu mampu pergi ke sana. Lalu seorang lelaki itu menjawab, betul. Lantas kami merasa heran. Dia bertanya kepada Nabi, lalu dia yang mengatakan betul terhadap jawaban Nabi. Lalu dia bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang iman. Nabi menjawab, iman ialah hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya. Hari kemudian kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk dari Allah. Lelaki itu berkata, betul apa yang kamu katakan. Lalu dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu Nabi menjawab, ihsan ialah hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya.
Bila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Lalu lelaki itu bertanya lagi, beritahukan aku tentang terjadinya hari kiamat. Nabi bersabda, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui tentang terjadinya kiamat daripada orang yang bertanya. Lalu lelaki itu berkata lagi, beritahukanlah aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi menjawab, hendaklah budak wanita melahirkan majikannya, dan kamu lihat orang-orang yang biasanya tidak beralas kaki, telanjang, pakai miskin, pengembala kambing, berlomba-lomba dalam membangun gedung. Kemudian laki itu pergi, aku pun masih tetap duduk di situ. Kemudian Nabi bersabda, wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapakah orang yang bertanya tadi? Umar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya lelaki itu adalah Jibril yang datang padamu untuk mengajarimu tentang agama. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, takwa. Secara harfiah, takwa artinya memelihara diri. Orang yang bertakwa adalah orang yang memelihara dirinya dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama memberikan ta'rif atau pengertian takwa, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya, baik dalam keadaan sunyi maupun ramai. Apabila sudah bertakwa dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga untuk tempat tinggal mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran, surat ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfiratin, kepada ampunan, min rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tuhnya, surga teh disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah kita bertakwa pada Allahnya. Ikhlas kita bertakwa. Alhamdulillah. Ampunan Allah, surga dan kenikmatannya sangat luas disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi ada tanda-tanda orang bertakwa adalah mereka tidak terlena oleh harta, mampu menahan marah, mampu tidak menahan marah kita. Nah, itu orang bertakwa. Lamun orang marah yuk, ya, iketeng orang teh ditahan marah teh jadi marah. Lamun orang menyarekan ke orang, ngahina ke orang, menculik ke orang, marah orang, langsung marah. Eta mah bukan orang bertakwa. Tanda orang bertakwa bisa menahan marah keun bae. Da nyarekan ka urang kumutna. Ya, sabar urang disebut orang takwa. Allah ya. Memaafkan kesalahan orang lain pada dirinya. Lamun orang lain menzalimi kepada kita, memaafkan baik kembali. Saya tanya, susah teh memaafkan orang lain? Susahnya, beratnya subhanallah ta'ala. Insyaallah mudah bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Mengakui dosa, lalu istighfar, tobat, selalu beristighfar dan tidak terlena dalam kemaksiatan. Sok kurang mengakui apabila orang berbuat dosa. Sakapungnya lolobana poho we urang teh terus buat dosa ieu. Teu lebaran we tuh satahun sakali we cenah lebaran hampuraannya cenah subhanallah eta subhanallah. Padahal lamun urang ieu kana dosa langsung tobat, tah eta menandakan orang yang bertakwa subhanallah. Jadi mengakui orang teh atas dosa terus istighfar kepada Allah. Wahab bin Munabih rahimahullah berkata, mengikuti hawa nafsu
akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan bagus yang harus ditiru. Nah gini, contoh kebagian bagus yang harus ditiru. Kecewa tapi tidak mengeluh. Kita sering kecewa? Banyak. Ya, sering kecewa ya. Tapi tidak mengeluh. Orang yang bagus. Lamun kecewa sering mengeluh ya kurang bagus. Kebanyakan orang kecewanya tapi ngeluh. Bebeja kabar tuh situ tebak itu kalau kuat datanya jadi kecewa. Dah subhanallah. Masuk itu. Marah tapi tidak membenci. Suka marah. Pantau suka marah. Marahnya. Suka benci marah teh. Bagusnya marah tapi tidak benci. Subhanallah ya. Gagal tapi tidak menyerah. Sering gagal kita tapi tidak menyerah kita. Terus optimis. Sukses tapi tidak lupa diri. Ketika sukses kita tidak lupa diri. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah disakiti tapi tidak dendam. Pernah kita disakiti? Pernah disakiti kita? Untuk dendam cara? Tanya orang banyak beda tuh jeung Nabi sebenarnya. Hari Nabi mah pernah disakiti tapi tidak dendam. Ketika Nabi mau ke masjid ada berak unta diawurkeun kana sirahna, subhanallah, sugan marah tidak. Malah dikunjungi oleh Nabi ketika dia sakit. Itulah. Lamun kita mahnya lamun ulang ka masjid di balado ge kutai hayam tah. Ngamuk teh tidak. Nah, ketika nama disakitinya subhanallah ta'ala. Subhanallah. Ayatnya subhanallah ya. Iri tapi dijadikan motivasi. Kita iri. Nah, jadi motivasi kita. Subhanallah, si anu pinter ngajina. Motivasi kita supaya kita bisa ngaji. Sedih tapi masih bisa tersenyum. Sedih orang kaya, ya. Tapi masih bisa tersenyum. Umar sedih orang, nggak langsa orang banyak, orang tersenyum subhanallah, kayak terpuruk, tapi tetap optimis, ya. Gagal, tapi harus mencoba lagi. Nah orang yang marah bisa mengekang marahnya, akan diberikan oleh Allah widadari surga. Orang yang marah ketika marah bisa mengekang marahnya akan disediakan oleh Allah widadari surga. Kenapa? Yakinnya dari Sahal bin Mu'adz bin Anas dari ayahnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menahan amarah padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di halayak ramai dari makhluknya, kemudian Allah mempersilahkan untuk memilih widadari manapun yang dia mau. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad. Tuh, hebatnya. Lamun orang bisa nahan marah, terjadi marah orang, walaupun sakit apapun, eta bisa disediakan oleh Allah widadari di surga. Pilih nu mana? Pak. Hebatnya Allahnya. Subhanallah. Orang kekalahan umpamanya di bidang apapun, marah terus sampai televisi di badai dogen teh eta mah bisa mendapatkan widadari. Nah, orang marah orang gitunya. Nah, walaupun orang tidak sukses apapun, ditahan marah orang akan mendapatkan widadari surga. Dipilih mana sok hayang Anda. Pilih. Subhanallah. Ini hadis sahih, insyaallah sahih hadisnya. Subhanallah. Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah, di jalan-jalan, di pasar, dan di mana saja kalian berada. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui kapan turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ingin diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, banyaklah istighfar kepada Allah. Baik di rumah, di masjid, di pasar, di apapun, ketika mau tidur banyak istighfar. Tidak tahu kan ampunan Allah datang kepada kita?
Bisa saja sedang nyetir kita banyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Agungan datang dari Allah. Karena tidak tahu. Subhanallah. 3 orang yang sangat lebih hebat daripada dukun. Pertama ibu. Apapun yang diperlukan oleh kita, minta kepada ibu. Apabila punya hajat, minta kepada ibu. Doakan. Insya Allah akan dikabulkan. Orang yang tidak pernah berhenti mendoakan kita dari lahir sampai dewasa adalah ibu. Ibu tidak pernah letih dan mengeluh walaupun beribu-ribu kesulitan. Ibu selalu ada untuk anaknya dengan penuh kasih sayang. Sok ibu mah bela naon-naon kayaknya budak nak hayang nyusu, hayang nenek, belaan di mana? Di tengah jalan langsung dibukakan. Sok ngomong orang badan-badan, kata laki-laki mana? Tapi ibu kasih sayang. Tanya ke ibu ya. Walaupun repot apapun tidak mengeluh ibu, tetap sok akhirnya pekerjaan yang paling berat adalah ibu. Dari mulai bangun sampai tidur, ibu semua diuruskan. Dari laki-lakinya, subhanallah. Subhanallah ya. Subhanallah ya. Yang kedua adalah istri. Yang paling baik sedekah sama istri. Osok sedekah kepada istri. Sakapurnya, 1 tahun sekali memberikan baju. Ya, lebaran subhanallah ya. Saya tanya subhanallah. Kalau istri sudah senang hidup kita akan bagus secara biologis. Lamun di rumah tangganya tentram, aman, damai, keluarga bahagia. Lamun di rumahnya tukang cekcok pasya wae, di luar ge malah bahagia. Runsing bener teteh. Survei membuktikan seperti itu. Benar teteh Pak. Dilihat kalau menjadi pemimpin amak-amakan di rumah tangganya teteh benar. Lamun di rumah tangga lah benar, pemimpinnya akan adil karena dengar. Ya. Dilihat pemimpin ke rumah tangga lah kumaha. Jadi kan pemimpin hade. Lamun sauyunan hade. Lamun amak-amakan jadi pemimpin eta di rumah tanggana benar teteh. Subhanallah ya. Yang ketiga sama guru. Karena omongannya lebih takut kalau kita sebagai santri perlu mengikuti guru. Kalau guru sudah ridho doanya akan makbul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf, mari kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.